Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris Rahanyamtel dari jurusan Teknik Informatika dengan NPM 202155201062. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan klasifikasi dengan metode K-nearest-neighbors atau KNN. Di sini saya hanya membahas sedikit tentang teorinya, seperti pengertian dengan contoh soalnya. Contoh soal perhitungannya. K-nearest neighbors atau KNN adalah salah satu algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi dan regresi. KNN digunakan untuk memprediksi kelas suatu data baru berdasarkan mayoritas dari kelas-kelas tetangga terdekatnya. Langsung masuk ke contoh datasetnya. Di sini saya memiliki tanaman. Contoh dataset tanaman yaitu 3 bunga, yaitu bunga matahari, melati, dan anggrek. Dan masing-masing memiliki karakteristik seperti panjang kelopak, lebar kelopak, panjang mahkota, dan lebar mahkota. Langsung masuk ke contoh perhitungannya. Misalkan kita memilih K sama dengan 3, artinya untuk memprediksi jenis bunga baru, kita akan melihat 3 bunga yang paling mirip dengan bunga baru tersebut. Misalnya kita memiliki bunga yang belum diketahui dengan panjang kelopak 5 cm, lebar kelopak 3,2, panjang mahkota 1,2, lebar mahkota 0,4, dan kita akan menghitung jarak Euclidean dari bunga ini ke setiap bunga dalam dataset seperti bunga matahari, bunga melati, dan anggrek. Kita akan menghitung jarak Euclidean dari data tersebut ke contoh data berikut. Contoh data pertama yaitu bunga matahari dengan panjang kelopak 5,1, lebar kelopak 3,5, panjang mahkota 1,4, dan lebar mahkota 0,2. Berikut adalah perhitungannya, di mana pertama yaitu akar dari panjang kelopak data sebelumnya dikurangi dengan panjang kelopak bunga matahari, terus ditambahkan dengan lebar kelopak dari data yang sebelumnya, data yang sudah diketahui, dikurangi dengan lebar kelopak bunga matahari, ditambah dengan panjang mahkota dari data sebelumnya dikurangi dengan data panjang mahkota bunga matahari, terus ditambah lagi dengan lebar mahkota data sebelumnya dikurangi dengan lebar mahkota bunga matahari, dan masing-masing dikuadratkan. Kemudian setelah dihitung, hasilnya yaitu minus 0,1 kuadrat untuk panjang kelopaknya, dan minus 0,3 untuk lebar kelopaknya, minus 0,2 untuk panjang mahkotanya, dan 0,2 untuk lebar mahkotanya. Setelah dikuadratkan, hasilnya yaitu 0,001 tambah 0,09 tambah 0,4 tambah 0,04. Kemudian hasilnya yaitu akar dari 0,18. Dan hasilnya yaitu 0,4243. Berikutnya kita akan menghitung jarak Euclidean dari data sebelumnya ke contoh data bunga melati. Di sini sama seperti perhitungan sebelumnya, hanya saja di sini yang berubah yaitu data dari bunga melati. Dengan panjang kelopaknya yaitu 6,2, lebar kelopak 3,4, panjang mahkota 5,4, lebar mahkota 2,3. Dan hasilnya yaitu akar 22,73. Akar 22,73 yaitu 4,76. Berikut yang terakhir yaitu kita menghitung jarak Euclidean dari data yang sebelumnya yang tadi, yang kita sudah ketahui, ke kita bandingkan dengan contoh data bunga anggrek. Sama seperti perhitungan sebelumnya, hanya saja di sini datanya yang berubah seperti panjang kelopaknya yaitu 5,8, lebar kelopak 3,0 cm, panjang mahkota, dan lebar mahkota. Dan setelah dihitung, hasilnya yaitu akar 17,85. Akar 17,85 yaitu 4,22. Setelah menghitung jarak Euclidean, kita mendapatkan kesimpulan dari ketiga jenis bunga. Kita membandingkan nilai jaraknya yaitu dari contoh data ke bunga matahari yaitu sekitar 0,4243, ke bunga melati sekitar 4,76, dan ke anggrek sekitar 4,22.
Dalam kasus ini, karena K sama dengan 3, kita memilih tiga tetangga terdekat berdasarkan jarak Euklidian terkecil. Yaitu dari terkecil ya, yang pertama yaitu matahari sekitar 0,4243, Melati, Melati yang ketiga ya 4,76, dan yang kedua yaitu 4,22 yaitu Melati, Anggrek. Maaf, saya ulang. Data dari terkecil yaitu matahari 0,4243, Anggrek 4,22, dan Melati 4,76. Untuk menentukan kelas mayoritas, kita melihat jenis dari ketiga tetangga terdekat ini. Dua dari tiga tetangga terdekat adalah matahari, sehingga kita akan memprediksi bahwa data baru yang sebelumnya itu yang belum diketahui tanaman apa adalah jenis bunga matahari. Kemudian nanti saya akan memperlihatkan programnya yang sudah saya buat menggunakan text editor Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman Python. Di sini saya telah membuat programnya, yaitu dengan nama main.py. Di sini mungkin ada sekitar seratusan data, seratusan baris kode yang nanti akan saya jelaskan masing-masing. Dimulai dari yang pertama yaitu dari baris 1 sampai 7 ya ini yang merupakan sebuah library yang memiliki fungsinya masing-masing. Seperti Tkinter digunakan untuk membuat grafik user interface, dan Tkinter yang import message box ini digunakan untuk memberitahukan kepada user jika terjadi kesalahan atau memunculkan sebuah informasi. Kemudian untuk sklearn titik dataset ini import load iris, di mana load iris ini digunakan untuk mengimport data-data seperti data-data iris. Namun nanti di sini saya akan rubah di bawah menjadi bunga matahari, bunga anggrek, dan juga bunga melati. Kemudian sklearn processing, pre-processing, import standar scalar, di mana standar scalar ini digunakan untuk standarisasi fitur-fitur dataset dari load iris ini. Kemudian import lagi dari sklearn neighbors, di mana import neighbors classifier. Karena kita menggunakan metode KNN, jadi kita import neighbors classifier untuk nanti mengklasifikasikan jenis-jenis bunga tersebut. Kemudian kita from fill import image TK, itu untuk nanti memanipulasi gambar, untuk memunculkan gambar juga. Kemudian baris selanjutnya yaitu memuat dataset iris. Iris sama dengan load iris, di mana X sama dengan iris titik data itu untuk mengambil fitur-fitur dari dataset iris. Kemudian Y sama dengan iris titik target, itu kita akan mengambil target atau label dari dataset iris. Kemudian masuk ke standarisasi fitur. Ini scalar sama dengan standar scalars, dan X sama dengan scalar titik fit transform X, di mana ini untuk membuat fitur-fitur membuat objek standar scalar untuk standarisasi fitur. Kemudian kita mengambil model classifier, di mana ini neighbor sama dengan 3, seperti tadi yang di teori tadi saya sudah menjelaskan. Jika K sama dengan 3, kita menggunakan parameter K sama dengan 3. Jadi kita membuat di sini neighbors-nya sama dengan 3. Kemudian masuk ke inputan pengguna. Di sini saya ingin membuat sebuah fitur di mana nanti pengguna menginputkan panjang kelopak, lebar kelopak, panjang mahkota, dan lebar mahkota. Yang mana nanti di sini akan diambil
Kemudian datanya diinput di sini, scalar titik transform. Kemudian kita melakukan prediksi menggunakan model KNN setelah dihitung menggunakan KNN titik predik ini. Kemudian mengubah hasil prediksi menjadi nama bunga sesuai dalam bahasa Indonesia ini maksudnya jika tadi prediksinya jika kita menginputkan panjang kelopak, lebar kelopak, panjang mahkota, lebar mahkota ini misalnya sesuai dengan perhitungan yang tadi sebelumnya yang teori tadi saya bahas di PowerPoint, maka nanti dia akan memunculkan nama bunga serta gambarnya. Misalnya yang keluar yaitu bunga matahari, dia akan memunculkan bunga matahari, dan ketika keluar bunga melati maka dia akan memunculkan bunga melati. Kemudian ini untuk membuat kalimat menampilkan hasil klasifikasi. Jadi bunga yang diprediksi nanti adalah bunga apa. Di sini untuk mengatur dan menampilkan gambar bunga, di mana saya membuat size-nya 250 kali 250. Kemudian render, kita load. Jika value-nya error, maka akan terdapat message error. Misalnya kita tidak menginputkan nilai, nanti akan error gitu. Kemudian membuat jendela utama menggunakan road klasifikasi bunga dengan KNN. Kemudian masuk ke membuat input field untuk atribut bunga. Di sini ada tabel untuk ada TTK titik table dan TTK titik entry, di mana TTK table ini untuk namanya, kemudian TTK entry ini untuk menginputkan nilai pada nama dari label ini. Misalnya panjang kelopak, nanti di TTK entry ini menginputkan nilainya sama seperti. Kemudian membuat input field untuk atribut bunga, di mana di sini ada TTK titik label sama TTK titik entry. Di label ini untuk membedakan panjang. Di sini untuk membedakan karakteristik seperti panjang kelopak, lebar kelopak, panjang mahkota, dan lebar mahkota. Dan di TTK titik entry ini untuk menginputkan nilai dari masing-masing karakteristik ini. Kemudian untuk membuat tombol klasifikasi dibutuhkan TTK titik button untuk klasifikasi, dan dia dalam bentuk grid. Kemudian label untuk menampilkan hasil klasifikasi, di mana label hasil nanti akan ditampilkan label gambar dan juga label gambar bunga, image label gambar bunga akan ditampilkan semuanya menggunakan TTK titik label. Kemudian yang terakhir yaitu root titik main loop, di mana ini untuk memulai loop utama grafik user interface sekinter untuk menampilkan jendela dan menanggapi interaksi pengguna seperti klik tombol dan input pada field. Untuk menjalankan programnya kita memerlukan sebuah aplikasi Python, di mana bisa kalian download, bisa di-download melalui python.org. Di sini untuk menjalankannya langsung saja ketik Python di terminal, terus nama program yang telah kita buat, main.py. Ini tunggu saja. Ini sudah muncul aplikasi Python-nya dan sudah menjalankan programnya. Ini kita inputkan, misal kita inputkan sesuai yang di sini tadi. Nih, kita menginputkan
Apakah benar tadi yang di sini bunga matahari? Kita klik 5, 3,2, 1,2, dan juga 0,4. Dan ternyata yang muncul adalah bunga matahari. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.